Saya Bang Den. Dan saya Kak Beda. Kami Road Trip Indonesia. Menelusuri pelosok Nusantara. Menari di birunya samudra, bernyanyi di lembah-lembah belantara. Dusun dan kota, kemana saja. Jangan lupa subscribe channel YouTube Road Trip Indonesia. Road Trip Indonesia punya kaos edisi terbaru, ada warna kuning juga, lengan panjang juga ada. Untuk pemesanannya ada di kolom deskripsi di bawah. Ada yang bilang sama kami kalau berpetualang itu enakan naik mobil baru. Ya iyalah, udah pasti enak naik mobil baru. Cuman permasalahannya kan kalau kita ini kan berangkat dari apa yang kita punya, apa yang kita miliki, ya kita berangkat aja. Kalau mau pakai mobil baru ya kami juga mau. Betul nggak Kak Beda? Betul. Yang penting ada yang mau endorse mobil baru, kita berangkat. Jiwa petualangan kita sudah begitu bergejolak, bersemangat untuk berangkat, ya kita berangkat dulu. Nggak bisa kita nunggu momen punya mobil baru. Tapi ini juga sudah cukup nyaman buat kami. Ya, jadi sekarang ini kita mau ceritain tentang mobil kami yang namanya Suring Senja. Buat teman-teman yang belum tahu, kami perkenalkan. Nama mobil kami adalah Suring Senja. Jadi kita mau ceritain bagaimana evolusi atau metamorfosa atau perubahan-perubahan mobil kami Suring Senja selama di perjalanan. Bagaimana awal berangkatnya ketika dia masih lugu, polos, dan unyu-unyu. Dan bagaimana juga sekarang bentuk penampakan yang sudah semakin ganteng dan semakin macho katanya. Ya memang sih kalau dengan mobil bekas atau quote and quote mobil tua ini ada beberapa hal, ada beberapa permasalahan, kadang permasalahan ringan, kadang permasalahan berat yang kita jumpai di jalan. Bentar lagi mau lebaran, H-1, sementara kita Masih terdampar di sini karena Suring Senjanya lagi sakit. Kemarin kayak lumayan parah. Jadi kita sekarang dapat solusi, kita telepon towing mobil Suring Senja, kita angkat aja ke Banyuwangi. Tapi itu semua kita anggap sebagai bagian dari petualangan itu sendiri. Bagaimana kita mengatasi dan mencarikan solusi-solusi untuk mobil kita selama di perjalanan. Sama dengan halnya bagaimana kita mencari uang untuk bisa hidup di perjalanan. Itu sebuah kesatuan yang utuh dalam survival. Kita menyebutnya ini survival. Kondisinya memang tadi kita udah cek, turbonya bermasalah, oli sudah masuk ke... pokoknya udah cukup parah. Nah, udah amburadul lah. Yang pertama kita pikirkan itu adalah ban, kemudian roof rack, kemudian ini yang dari Jakarta awal berangkat ya, ban, roof rack, terus ada side owning, kemudian ada stiker-stiker masih polos waktu itu. Ban kita pakai merek dan branding yang paling murah yang ada di Indonesia, pokoknya merek lokal. Selesai persoalan ban karena barang kita cukup banyak, itu akhirnya kita berpikir untuk membuat camper sebetulnya di dalam mobil kita Suring Senja. Cuman waktu itu belum camper kayak yang sekarang. Kita beli triplek kayu lapis, kemudian kita bawa ke bengkel tukang lemari atau tukang kitchen set di daerah Pondok Labu. Kemudian setelah di dalam itu kita bikin perubahan sedikit, baru kita berpikir roof rack, karena kan nanti barang-barang kita pasti akan banyak. Tapi ternyata kan biaya roof rack aku tanya ke bengkel-bengkel modifikasi, harganya untuk ukuran kami waktu itu memang cukup
cukup berasa. Jadi akhirnya aku cari solusi sendiri. Pertama-tama aku tanya ke beberapa tukang las atau beberapa tukang teralis. Beberapa dari mereka tidak mau mengerjakan, mungkin karena mereka tidak biasa dan takut salah, dan karena memang itu butuh keahlian khusus. Aku bikin roof rack sendiri waktu itu. Aku beli pipa-pipa besi. Akhirnya aku ketemu nih di pasar Minggu ada yang mau ngerjain, walaupun mereka belum pengalaman, cuman ya udah sebisa mereka, dan ya udah kita konsep-konsep bareng-bareng begitu aja. Karena aku juga kan bukan orang, basicnya bukan off-roader yang mengerti model roof rack itu kayak apa. Ya udah kita bikin sesederhana mungkin dengan pertimbangan seirit mungkin biaya. Hasilnya ya seperti itu. Jadilah tuh waktu itu roof rack warna merah dengan kotak-kotak dan sudut-sudut yang kalau sekarang sih pasti lucu dan aneh bentuknya itu. Yang paling penting tuh fungsinya bisa taruh barang-barang di atas. Cuek aja gitu. Masa bodoh lah orang mau bilang apa. Nah, sempat juga tuh teman-teman ada yang ngetawain gitu kan, itu roof racknya kok gitu-gitu banget gitu. Ya buatku mobil pokoknya bisa jalan itu artinya sehat. Kalau perintilannya lampunya harus begini, roof racknya harus begitu, lampu begini, begitu, aku gak ngerti. Pokoknya jalan berarti sehat. Berarti tenang jiwa raga. Kita pengen juga kan lihat waktu itu lagi mulai musim tuh yang namanya side awning. Ada tenda di samping mobil itu kan, tanya-tanya harganya, banyak sih yang jual. Itu sekitar 3 juta sampai 4 juta lebih lah tergantung kualitas ya harganya itu. Nah kita juga nggak bisa beli, kita juga nggak bisa mengeluarkan budget sebanyak itu waktu itu. Jadi kita pergi ke tukang terpal. Aku pergi ke tukang terpal di daerah Cililitan itu, bikin ukur kotaknya sekian. Kemudian untuk tiang-tiang penyangganya aku pergi ke tukang aluminium. Potong-potong, ukur, akhirnya bisa jadi. Cuman manual semua, bongkar pasangnya juga memang memakan waktu, tidak seperti set awning yang keren, yang sudah memang pabrikan itu yang tinggal tarik aja set. Ya kan? Kalau kita harus turunin dulu, bongkar dulu tiang-tiangnya, pasang, harus berdua kerjanya, maka beda kalau ini. 400.000 udah jadi. Ya udah, fungsinya lagi gitu kan, karena memang nggak bisa lah kalau kita bikin perjalanan kayak gini, kita mau sosok gengsi-gengsian atau apalagi kita mau adu-adu keren mobil, ya kita nggak ke situ arahnya. Tapi memang kemampuannya nggak ada. Kalau kepengen, siapa yang nggak kepengen? Au. Aduh. Batu. Batu mundur. Batu gede banget. Samping. Mundur dikit. Mundur. Au. Sayang, kayaknya kamu liatin dulu deh caranya Bisa? gimana. Enggak, dia nyangkut. Nyangkut di ini nih. Nyangkut di ituan injekan kaki. Sama stiker juga kita bikin buat branding Road Trip Indonesia di kaca depan sama kaca belakang. Jadi di bodi sama yang lain-lain tuh belum ada. Itu masih kayak mobil-mobil kota gitu lah, mobil yang masih mulus. Jadi kita mulai pasang stiker logo Road Trip Indonesia waktu kita pertama kali masuk ke Aceh. Kita berangkat menuju Sumatera awalnya. Kota-kota awal itu seperti Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, sampai Sumatera Barat. Itu belum ada banyak perubahan. Belum ada perubahan apa-apa bahkan. Sampai ke Aceh juga belum. Sampai ke Aceh itu kita belum ada perubahan modifikasi apapun. Tapi sudah mulai ada tuh kerusakan kecil, ini part-part yang harus diganti. Nah, itu sudah ada. Tapi belum ada yang namanya modifikasi. Waktu di Medan itu kita ada dapat tambahan satu, yaitu kita kenang-kenangan dari Ford Everest Club Pepsi Sumatera Utara. Kita dikasih yang buat setir itu, pegangan di setir.
itu yang nempel di setirnya Serling Senja sampai sekarang. Agar tak ada kebencian yang mungkin memang aku jatuh dalam cengkramanmu. Sungguh aku minta teruskanlah kau bernyanyi dan ku Sekarang kita ada di bengkel Andika Putra. Di sini salah satu komunitas Land Rover atau komunitas juga Pekanbaru 4-wheel drive adventure. Jadi teman-teman ini yang sukanya masuk-masuk gunung, naik-naik gunung, masuk-masuk hutan. Selama di Pekanbaru, Road Trip Indonesia banyak di sini. Base camp kami di sini, kami sering sekali nongkrong di sini dan banyak juga perbaikan-perbaikan yang dibantu oleh teman-teman di sini. Mulai terjadi perubahan itu ketika kita dari Aceh kita turun ke Riau. Itu mungkin sudah hampir setahun perjalanan Road Trip Indonesia di Sumatera waktu itu di bengkelnya Andika Putra di Kota Pekanbaru. Nah di situ tuh awal pertamanya dia lihat ini kok roof racknya nggak oke banget nih, Bang Den katanya. Sini gue perbaikin deh. Ini udah diganti. Katanya roof racknya kacau balau. Roof racknya Serling Senja udah dicincang di Pekanbaru, dipotong-potong. Katanya nggak ada modelnya. Jadi mau dibagusin dikit lah. Ada Dibentuk lah, jadi nggak kotak-kotak, nggak sudut siku-siku, nggak kotak-kotak kayak sebelumnya. Mulailah melengkung, pokoknya mulai ada bentuknya lah, sedikit mulai ada estetikanya. Selesai pemasangan roof racknya, sekarang warna putih. Roof rack kita yang tadinya warnanya merah, ya kan, ngejeder, akhirnya dirubah di Pekanbaru. Aku pengen pakai warna norak lagi, yaitu warna putih. Cuman Om Okto nggak tahan, dia robak lagi itu warnanya jadi warna hitam. Padahal kita pengen berbeda, maksudnya pengen beda aja, biarlah culun-culun, lucu-lucu, yang penting menarik perhatian dan eye-catching gitu aja sih waktu itu berpikirnya gitu. Sama ditambahin lampu halogen sama Andika Putra juga, lampu kuning buat menembus kabut. Ini kabelnya juga belum dirapin tapi lampunya udah terpasang. Kemudian dari situ juga ada lagi buat cantelan side awningnya itu yang tadinya cuma kita selipin di roof rack, sekarang dibikin tempatnya khusus di tempatnya Om Okto. Halo, apa kabar? Wih, panasnya Mak Jos. jalan kaki nih. Serius? Hah? Enggak. Kita sekarang berada di bengkel Om-Toknya Om Okto. Di sini tempat pengerjaan perahu-perahu, kapal-kapal untuk di kanal-kanal perkebunan. Ini roof rack Serling Senja nih. Ini sampingannya Om Okto nih. Special order Road Trip Indonesia. Halo Lek. Wah, pakai seragam ya. Ini rangka perahu lagi disusun. Oh, sama ini. Kita dapat radio juga di Pekanbaru. Jadi radio rignya Serling Senja itu di Pekanbaru dari Om Zidnal Hidayat, Ketua Pepsi Chapter Riau. Antena radio dari Andika Putra juga, bengkel Andika Putra.